Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rizkyani Hidayah. Saya dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini saya akan membawakan micro teaching untuk kelas 4, tema 3, subtema 2, dan pembelajaran kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pasti selalu baik ya, insya Allah. Nah, pagi ini anak-anak sudah sarapan semua? Sudah ya, Alhamdulillah. Sarapannya sama apa nih? Oh, sama telur. Kamu? Sama ayam, enak-enak juga ya termasuknya ya sarapannya. Oke. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua, tanpa halangan apapun kalian bisa sampai di sekolah ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang peduli terhadap lingkungan, sama seperti hari kemarin dan pertemuan sebelum-sebelumnya. Hari ini kita masih seputar di tema 3 tentang peduli terhadap lingkungan. Hari ini itu subtemanya 2. Subtema 2 itu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Keberagaman makhluk hidup di lingkungan itu biasanya terdiri dari apa saja? Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ya pastinya. Tapi untuk hari ini kita spesifikasikan, kita khususkan untuk membahas tentang hewan. Nah, hewannya apa saja? Coba sekarang kita buka bukunya. Kita buka bukunya halaman 56, itu ada pembelajaran kelima. Coba sekarang anak-anak buka bukunya ya, halaman 56. Itu tentang pembelajaran kelima. Dan sekarang ada yang mau membacakan tujuan dari kita mempelajari dari pembelajaran kelima itu apa? Ada yang mau membacakan? Tidak ada? Ya udah, Ibu bacakan ya. Jadi, untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran kelima itu, yang pertama ada dengan mengamati gambar atau membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Kemudian untuk yang kedua, itu ada dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Kemudian untuk tujuan yang ketiga pada pembelajaran kelima itu ada setelah mendengarkan penjelasan guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan benar. Jadi nanti kita materi pada hari ini itu muatannya ada tentang IPA dan tentang SBDP, oke? Nah, untuk tujuan yang terakhir itu, setelah mendengarkan penjelasan guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan percaya diri. Kayak gitu ya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran kelima. Coba sekarang anak-anak pelajari dahulu tentang isi dari pembelajaran kelima itu ada apa aja, sambil Ibu mengisi daftar hadir pada hari ini ya. Oh ya, tapi kalian juga sambil menyiapkan selembar kertas ya, dan satu buah pulpen untuk menulis nanti. Hari ini berangkat semua kan? Sudah dibaca semua? Sudah, Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta tolong ya untuk kalian itu berkelompok dengan berhadap-hadapan, depan dengan belakangnya, kemudian selanjutnya seperti
sebelum-sebelumnya ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, nanti diskusinya nah, hari ini jadwal kalian untuk diskusinya itu diskusi kelompok kecil. Nah, jadi nanti materi diskusi kalian pada hari ini itu ada membahas tentang tugas yang ada di halaman 59 ya, kalau tidak salah itu ya, tentang karakteristik hewan. Betul? Nah, di situ ada gambar apa aja? Ada ayam, ada ikan, terus ada kucing dan banyak ya. Nah, coba sekarang kalian mulai berdiskusi secara kompak ya. Jadi kalian membahas tentang karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing hewan yang ada di gambar yang di buku tersebut, kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misal ada yang bingung atau mau ditanyakan, silahkan acungkan tangan, nanti Ibu jelaskan agar kalian itu bisa lebih jelas. Oke, sekarang bisa dimulai diskusinya, tapi dengan catatan tidak boleh berisik. Oke, ya. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Ada yang belum? Oke, masih ditunggu ya yang belum ya, jangan kelamaan, kasihan yang sudah selesai dari tadi. Oke, ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kita tentukan kelompok 1 mau dari mana? Dari sana apa dari sana? Dari depan apa dari belakang? Dari depan ya. Dari kamu ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi sekarang dimulai dari kelompok 1, coba bacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, kemudian untuk ke kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3? Yaps, pintar. Untuk kelompok 4? Oke, kelompok 5? Iya, kelompok 6? Iya, kelompok 7? Iya, kelompok 8? Iya, pintar. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian tukarkan hasil diskusi kalian dengan kelompok. Kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan 4, 5 dengan 6, dan 7 dengan 8. Nanti kalian bisa saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat dengan hasil diskusi dari kelompok lain, kayak gitu ya. Coba sekarang mulai ditukar, tapi jangan berisik, oke? Yang kerja tangan, bukan mulut. Pintar. Sudah ditukar semua ya? Nah, coba sekarang masing-masing kelompok memilih satu untuk menjelaskan dari apa yang sudah kalian tulis ketika diskusi tadi. Misalnya nih, karakteristik tentang ayam apa saja? Coba dijelaskan tanpa membaca catatan. Kayak gitu bisa? Bisa dimulai dari kelompok 8, coba. Iya, pintar sekali. Jadi kayak gitu ya. Ketika Ibu menyuruh untuk kalian membaca, kalian menyampaikan jawaban kalian tanpa membaca, kalian itu harus benar-benar berusaha untuk menyampaikan apa yang kalian ingat tentang apa yang kalian diskusikan dan kalian tulis, kayak gitu ya. Kelompok 5 coba. Iya, pintar sekali. Kelompok 2? Pintar. Nah, untuk selanjutnya, ketika Ibu menyuruh kalian untuk berkelompok, ketika salah satu dari anggota kelompok kalian itu menuliskan jawaban, kalian juga harus sambil mengingat-ingat apa yang ditulis di kelompok kalian, kayak gitu. Jadi ketika Ibu menyuruh untuk menyampaikan tanpa membaca, kalian itu bisa, kayak gitu ya. Mari kita kupas satu persatu ya. Dari hewan yang pertama di buku kalian, hewan yang pertama itu ada hewan apa? Hewan ayam ya. Di sini karena Ibu berhubung lagi bawa laptop ya, jadi di sini Ibu punya gambar ayam. Gambar ayam. Coba sekarang kita bareng-bareng sampaikan karakteristik yang dimiliki oleh hewan ini, kayak gitu ya. Yang pertama, ayam memiliki berapa kaki? 2. Kemudian kulitnya dilapisi bulu. Nah, makanan yang disukai oleh ayam, dedak, pintar. Tapi kalau ayam sekarang biasanya itu dengan nasi-nasi sisa yang
mungkin sudah tidak dimakan ya sama yang ada di rumah kalian gitu ya. Kemudian untuk hewan selanjutnya ada ikan. Ada yang pernah nonton kartun ikan ini? Oke, siapa coba? Nemo ya. Jadi ini ikan Nemo yang ada di kartun ya. Nah, jadi karakteristik ikan itu, oh ya tadi yang ayam. Ayam itu hidupnya di mana? Di darat, di air, atau di mana? Di darat ya yang pasti. Selanjutnya itu ada hewan ikan. Coba sekarang jawab pertanyaan Ibu. Ikan hidupnya di mana? Di air. Apa? Oh, kecuali sudah digoreng ya di piring. Itu udah nggak hidup, itu berarti sudah mati. Nah, ikan itu bernafas menggunakan insang. Ada satu hewan. Hewan apa coba yang hidupnya di air dan bernafas menggunakan paru-paru? Oke, itu jadi PR ya buat kalian. Coba sekarang kalian tulis di buku kalian, hewan apa yang hidupnya di air dan bernafas menggunakan paru-paru. Oke. Nah, untuk hewan selanjutnya ada hewan. Ini hewan apa? Ada yang punya kucing di rumah? Ada, yang jelas kucing itu berkaki 4. Kucing juga termasuk hewan apa kalau kucing? Kucing melahirkan atau bertelur? Melahirkan ya. Kalau bertelur itu burung, ayam. Yang jelas itu tentang unggas ya. Unggas itu kan ada banyak jenisnya. Kemudian untuk kucing itu termasuk hidup di darat atau di air? Di darat, oke. Nggak mungkin ya, karena kucing itu kebanyakan takut dengan air. Ketika dimandikan pasti lari-lari kayak gitu kan. Nggak mau mandi karena dia tuh takut dengan air kayak gitu. Nah, jadi untuk pemahaman tentang IPA, Ibu rasa cukup ya. Dan sekarang coba kalian buka lagi halaman selanjutnya, halaman 60 ya. Di situ ada gambar mozaik ya. Mozaik itu yang pertemuan sebelumnya kita bahas, yang Ibu menggambarkan seperti ini. Bukan menggambarkan sih ya, mencontohkan seperti ini karya seninya, dan sampai sekarang pun Ibu belum selesai karena banyak sekali tugas-tugas yang lain yang harus Ibu selesaikan lebih dahulu kayak gitu. Nah, sekarang yang sudah Ibu sampaikan kemarin, anak-anak membawa tugas yang mozaik ini tidak? Membawa semua ya? Ada yang tidak membawa? Kamu tidak membawa? Oh, lagi dicari, oke. Jadi yang sudah disiapkan di atas meja, sekarang coba kalian tukarkan dengan teman sebangku kalian, atau teman belakang kalian, atau teman depan kalian boleh. Yang penting itu saling tukar kayak gitu ya. Misalnya ya, Ibu tukar dengan Diana dan Diana tukar dengan karya Ibu kayak gitu ya. Coba sekarang kalian bisa tukar. Dan satu lagi catatan, nggak boleh berisik. Oke? Sudah ditukar semua? Tadi yang baru dicari sudah ketemu? Sudah. Nah, coba sekarang kalian di pojok sebelah kanan bawah kalian tulis nama kalian di hasil karya teman kalian. Misal nih tadi Ibu tukar dengan punya Diana ya. Di sini Ibu tulis dengan nama Ibu, Ibu Vita. Terus sama dengan, coba sekarang kalian menilai hasil karya mozaik dari teman kalian kayak gitu. Yang pertama misal karya ini itu bagus dari perpaduan warna, atau dari pemilihan warna, atau dari segi gambarnya kayak gitu ya. Oke, coba sekarang kalian mulai. Sudah ditulis tentang komentar kalian di pojok kanan bawah? Sudah ya. Jadi ada yang membacakan tidak hasil komentar kalian terhadap karya teman kalian? Ada? Coba katakan. Oke, banyak ya. Coba sekarang satu-satu dimulai dari sebelah kanan dulu. Ayo, lanjut. Lanjut. Ya, beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kalian yang sudah berani menyampaikan komentar mereka terhadap karya mozaik dari teman-teman. Acungkan tangan yang tahu fungsi dari apresiasi terhadap
karya seni. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Nah, coba sekarang kalian buka. Kalau tidak salah, di bagian bawah itu ada tujuan menyampaikan aspirasi ya untuk sebuah karya seni kayak gitu. Coba sekarang dibaca dalam hati. Ya. Jadi apa tujuannya? Oke, untuk menilai sebuah karya seni yang sudah dibuat atau dimiliki oleh seseorang kayak gitu ya. Jadi ketika kita ataupun orang lain membuat karya seni, kita patutnya itu memberikan apresiasi, entah itu apresiasi terhadap karya seninya, entah itu apresiasi terhadap semangatnya, entah itu apresiasi terhadap yang lain kayak gitu ya. Coba sekarang Ibu minta untuk salah satu anak mengapresiasi ya dari gambar mozaik yang ibu punya yang di laptop ibu kayak gitu. Ada yang berani ya? Tidak berani? Coba sekarang kalian lihat dulu gambarnya, baru nanti kalian mengapresiasi, oke? Ya. Nah, jadi di sini ibu punya gambar kupu-kupu juga. Cuma di gambar ini itu kelihatan ya yang di belakang. Di sini ada gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupunya itu ditutup dengan apa ini? Biji kacang hijau. Kemudian ada ini apa? Kedelai. Ada yang tidak tahu kedelai? Tahu semua ya? Tahu. Nah, jadi di sini gambar kupu-kupunya dihiasi dengan biji-bijian, biji tanaman kayak gitu ya. Coba sekarang acungkan tangan yang berani mengapresiasi dari hasil karya mozaik yang ada di notebook ibu. Ada yang berani? Ayo dong, masa nggak ada yang berani? Coba, atau ibu panggil nih. Yakin? Mau ibu panggil nih? Ya udah, ibu panggil aja ya. Sekarang tanggal 5. Absen 5 siapa? Kamu ya? Cynthia. Nah, coba Cynthia sekarang apresiasi dari hasil karya mozaik yang ada di notebook ibu. Oke? Ayo sekarang sampaikan aspirasinya biar teman-teman yang lain juga berani menyampaikan aspirasinya terhadap karya seni ini kayak gitu ya. Coba ayo mulai. Pinter. Ayo sekarang tadi Cynthia sudah coba. Coba sekarang yang lain. Tidak ada? Sekarang bulan November. Nah, bulan November itu bulan yang ke-11. Coba sekarang absen 11 siapa? Fajar. Nah, Fajar, ayo sekarang beri apresiasi terhadap karya mozaik yang ada di notebook ibu. Oke. Ada yang mau menyampaikan lagi? Pinter, coba ayo. Kamu. Nih, nggak kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, jadi itu beberapa contoh ya apresiasi terhadap karya seni, salah satunya karya seni mozaik. Nah, untuk selanjutnya coba di sebelah, belum ditukar kan ya? Belum dikembalikan kepada yang punya karya, belum kan? Nah, coba sekarang kalian di sebelah kiri bawah itu kalian tulis saran, tapi kalau bisa itu saran yang membangun ya, saran yang bersifat membangun untuk hasil karya mozaik atau karya seni itu bisa lebih baik lagi. Misal nih kayak ibu, karyanya ibu ini kan belum lengkap ya. Di sini tulis saran. Nah, di sini yang pertama pemilihan warna. Misal nih pemilihan warna, karena di sini ibu cenderung warnanya hanya coklat, coklatnya pun dominan ya, maksudnya nggak ada yang coklat tua, nggak ada yang coklat muda. Jadi mungkin di sini saran yang pertama untuk karya ibu itu yang pertama perbaiki cara pemilihan warna gitu ya. Terus kemudian untuk bentuk, karena di sini ibu juga tidak memiliki bakat menggambar, tapi ibu terus berusaha untuk memberikan contoh kepada kalian. Nah, untuk yang kedua, saran yang kedua tadi ya tentang
prosesnya apa ya, tentang bentuk gambarnya yang harus diperbaiki lagi, mungkin lebih mirip lagi dengan gambar aslinya. Terus untuk saran yang ketiga, pemilihan pemilihan media yang akan kita tempelkan. Di sini ibu menggunakan daun yang sudah kering, dan daun yang sudah kering itu cenderung susah untuk digunting. Karena apa? Dia itu kalau kita gambarkan seperti kerupuk ya, terlalu kriuk kayak gitu loh. Jadi ketika kita gunting bisa jadi sobek, atau bisa jadi apa sih ya, itu loh, jari-jari daunnya itu patah kayak gitu kan, itu bisa jadi. Jadi mungkin pemilihan media yang akan ditempelkan itu seperti tadi, menggunakan kacang hijau, terus menggunakan apa lagi contohnya, oh iya, biji bunga matahari itu juga bisa ya, tapi kita harus mencarinya. Tapi bisa juga loh kita menggunakan biji bunga matahari dengan kuaci. Nah, di warung-warung pasti tersedia ya jajan kuaci ya, di kantin juga ada. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi sekarang coba kalian tulis ya saran untuk hasil karya teman kalian. Silakan ditulis, tapi jangan saling mencontek, karena itu pendapat kita untuk teman kita agar hasil karyanya itu lebih bagus, lebih baik lagi. Kayak gitu. Silahkan dimulai. Nah, sudah semua ya anak-anak. Nah, sekarang coba dikembalikan kepada pemilik karyanya, dan ibu minta sekarang kalian berkemas karena kita akan pulang. Pasti senang ya pulang ya, karena hari ini kita sudah menghabiskan waktu, menghabiskan setengah hari kita di sekolah, menghabiskan setengah hari kita untuk belajar. Jadi ketika pulang pun ibu tahu kalian pasti senang. Dan jangan bersedih, pasti kita nanti akan bertemu lagi ya. Oke, jadi ibu berpesan kepada kalian, disiplinlah dalam menggunakan waktu, karena waktu itu tidak bisa diputar kembali. Misalnya ya, ketika kita menyanyiakan waktu, kita disuruh sholat oleh orang tua kita. Misal tadi, Diana, ayo sholat, sekarang sudah waktunya sholat. Tapi Diana bilang, nantilah bu, inilah bu, kayak gitu. Terlalu banyak alasan untuk Diana itu menolak. Nah, di situ kita harus bisa mencegah sifat-sifat atau perbuatan yang kita itu menyanyiakan waktu kayak gitu. Jadi kita harus, ketika kita tahu itu sudah waktunya sholat, kita pun harus segera melaksanakan, menunaikan ibadah sholat. Karena ketika mungkin nanti ajal kita menjemput sebelum kita melaksanakan sholat, itu kita akan merasakan penyesalan yang akan kita rasakan nanti di alam kubur kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya juga ada ibu berpesan, semoga kalian bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian entah itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap seorang anak, bertanggung jawab atas seorang siswa gitu. Bertanggung jawab itu bisa, contoh kecilnya, bertanggung jawab sebagai seorang siswa. Ketika dikasih tugas, dia mengerjakan. Ketika misal bertanggung jawab sebagai anak di rumah, ketika dimintai pertolongan oleh orang tua, kita harus menolong orang tua kayak gitu. Kita harus bertanggung jawab untuk membantu orang tua kita kayak gitu. Ketika di jalan pun, kita sebagai pengguna jalan, ada orang yang mau menyeberang, kita bisa membantunya, kita bantu untuk menyeberang. Itu juga bisa bertanggung jawab sosial ya, maksudnya masuk ke dalam kategori bertanggung jawab sosial. Nah, jadi kesimpulan apa untuk pembelajaran pada hari ini? Ya, pintar sekali. Jadi kita hari ini bisa belajar tentang karakteristik hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Kita juga bisa belajar mengapresiasi salah satunya juga memberi saran ya untuk hasil untuk sebuah karya. Oke anak-anak, hari ini Ibu cukupkan pembelajarannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan semuanya. Jangan lupa tugas yang tadi Ibu minta kepada kalian itu untuk dikerjakan, oke? Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, ketua kelas memimpin doa. Silakan.
Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.